Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Diah Kusuma di The Jur Day. Pemirsa, hari ini kita adalah episode spesial, di mana hari ini berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Hari ini kita akan bersama menelusuri sebuah arca yang sudah ditempatkan di Kota Pekalongan, tepatnya di museum di belakang official Batik TV sendiri. Dan hari ini ada kedatangan narasumber spesial. Silahkan Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Rifkon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kakak? Oke Pak Rifkon, ini merupakan narasumber daripada arca yang akan kita teliti pada hari ini. Pak Rifkon boleh perkenalan dulu? Oh ya, perkenalkan Rahayu, nama saya Rifkon Arodi, berdomisili di Pasir Kraton Kramat, RT 2 RW 6 Pekalongan Barat, Indonesia Alam Dunyo. Oke Pak Rifkon, kita mau tahu nih bagaimana awal ditemukannya daripada arca yang sudah tersimpan di dalam museum ini. Boleh silahkan diceritakan? Sedikit ya, arca itu penuh ya misteri dan penuh ya godaan dan cobaan. Karena apa? Arca tersebut bukan arca sembarangan. Nah, karena satu pertama, sebenarnya saya nggak menemukan arca. Dengan adanya kejadian berarti tahun 2000 pas itu. Tahun 2000 ya saya bermimpi tentang apa yang dimimpikan itu, ada seorang pendekar banyak ya mau perang tapi kalah. Tapi setelah itu mimpian itu saya abaikan. Setelah bla 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 berjalannya waktu abaikan. Selang 2003. Nah, saya acara nikahan. Mimpi itu lagi. Tolong Om, saya amankan ada apa? Nah, berjalannya waktu saya nggak tak abaikan lagi. Ternyata ketika tahun 2017, nah ini pas jam 11.07, nah ini saya itu di Muntilan atau di Jogja ya, itu teman saya ada orang kesurupan. Orang kesurupan bla 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 bla, nggak ada yang bisa menyembuhkan, nggak bisa sembuh. Nah, kebetulan saat di situ ada teman, coba Pak Rifkon mau menawani jodoh. Nah gitu. Terus saya coba, alhamdulillah. Di situ orang yang kesurupan itu bilang, orang mana kamu? Wah, saya orang Pekalongan. Lah, baru dia lerep. Ketika lerep, Om, tolong amankan saya. Lah, kamu di mana? Saya di sini bla bla. Saya itu penghuni arca. Wah, apa bisa arca itu ada penghuninya? Ya, kalau gitu saya mau sama yang kuasa. Alhamdulillah berjalannya waktu sembuhlah beliau. Setelah sembuh, bla 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 bla, saya penasaran, lah di arca itu mana? Selang berjalannya waktu berarti 2 jam kemudian. Kejadian itu 2 jam kemudian, kebetulan teman saya itu rumahnya Muntilan, namanya Om Jin, itu juga tokoh berkerisan yang di Muntilan, bilang, Pak Rifkon tolong ke rumah saya, nanti kita bisa ya tungengan, wah ngalor ngidul bahasanya. Nah, setelah di situ, kebetulan di situ saya tidur satu malam di situ. Tidur di situ juga saya bingung, kok mimpinya sama ya kan? Ketika mimpi sama itu saya, wah ini halusinasi ini. Nah, kebetulan teman Mas Jin itu bilang sama saya, Pak Rifkon tolonglah, saya akhir-akhir ini kok saya rezeki seret ya, usaha nggak bisa sukses gimana. Nah, alhamdulillah nanti malam saya tahajud tak minta doakan sama Allah Ta'ala. Lah di situ itu saya tahajud selesai, saya antara sadar dan tidak itu pas jam 3:04 ada bayangan kok ada arca Ganesha. Wah, nggak apa-apa tak abaikan aja. Lah paginya ketika saya sarapan sama Om Jin namanya, Om saya mau bilang sebenarnya jenengan nyimpen opo? Om Jin bilang, Om Jin Muntilan, ya nggak menyimpan apa-apa Mas. Ya jangan bohong, ini saya tadi malam mendapat bayangan ada arca Ganesha. Oh ya, tak ngomong wes, ini aja, tolong nanti dilihat. Dilihatlah, ternyata di situ arca itu ditutupin mori. Nah ini Om yang bikin seret rezeki. Ini saya bilang, arca dari mana Om ini Om? Ya, tolong Pak Rifkon jangan bilang arca, saya lemes. Karena semenjak arca di situ, saya usaha nggak bisa sukses, nggak bisa. Terus gini aja Om,
Yang penting ini karena saya ada firasat suruh nolong ini, mau dijual berapa? Nah, waktu itu katanya ini tak jual sesuai harapan saya. Kalau saya mau butuh duit 117 juta. Waduh, itu ya sulit ya Om. Aku belum bayar, tapi saya kasih waktu 3 bulan. Ya, berjalannya waktu, alhamdulillah 3 bulan selesai. Tak boyong lah itu. Mau diboyong pun sangat sulit. Karena apa? Kalau ikut nominalnya, saya kebetulan waktu itu pakai Innova 11 plat G1108. Itu nggak mau Kak. Mau tak boyong itu nggak mau. Waduh, gimana ini? Oh, saya ingat ini harus disamakan ini nomornya. Ini antara ya tidak. Saya telepon teman saya yang punya nomor ini siapa. Kebetulan teman saya punya mobil G, platnya G1107. Nanti kalian seri berikutnya. Oke Pak, kita sudah, berarti itu merupakan ilham ya Pak ya, bisa dikatakan ilham dari Yang Maha Kuasa untuk Bapak gitu ya. Dan kita mau tahu nih Pak, bagaimana akhirnya Bapak memutuskan untuk arca ini disimpan di museum ini, boleh? Nah, sekarang gini, karena apa? Saya melihat arca ini bukan arca sembarangan, ya. Makanya saya mempunyai firasat karena ini saya ingin menolong arca ini, maka tak simpanlah di Museum Kota Pekalongan. Nah, ini berarti sudah dari 2017 tanggal 17. Nah, ini dapatnya. Alhamdulillah. Lah sampai sekarang berapa tahun? Berarti sudah lama lebih dari 10 tahun Pak. Baru ngerti tahu kamu ya? Iya, baru tahu. Ada histerisnya dan ada esoterisnya dan ada cerita yang unik di arca kita. Oke, di Journey untuk selanjutnya kita akan bersama mereview bagaimana bentuk dan juga kisah dari arca tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Enggak Pak, silakan. Luar biasa Pak ya, untuk arcanya sendiri ini beda Pak ya dengan arca yang lain gitu ya? Oh, ini beda. Yang tadi saya terangkan arca, saya mengikuti lihat arca lama, tapi bentuknya memang beda. Terus jenis batunya ya juga beda. Ini kalau boleh kata, batu yang seperti ini hitam, ini batu mengandung turpalin, penyelaras. Juga ini evakuasinya juga sangat sulit kan? Boleh Pak diceritakan bagaimana evakuasinya? Evakuasi ini saya dapat ini sebenarnya dari muntilan. Yang sulit itu bukan bawahnya, tapi cara nebusnya ini yang sangat sulit. Karena apa? Seperti yang saya tadi bicarakan, nilai ini 117 juta. Waktu itu saya nggak punya duit. 1 bulan, 2 bulan nabung lah, 10 juta sampai, berarti 11 tabungan itu. Nah, alhamdulillah sampai ke bawah di sini. Lah, bawah sini juga, wah nggak mudah. Pakainya seri. Seperti contoh ketika ada kejadian kesurupan jam 11.07. Nah, terus harganya ini bahasanya pemaharannya 117 juta. Saya pegang ini atau ambil ini dari rumah mau ke sana pakai mobil yang platnya G1108. Waktu itu saya punya itu ya. Nggak bisa berangkat, turmogok mobilnya. Kebetulan mintanya apa? Oh, tak serikan. Punya mobil yang G1107, terus TA itu. Nah, alhamdulillah di situ dapat lah. Begitu dapat, alhamdulillah tak bawa. Dulunya dibawa orang 10, nggak nyakup Mbak, nggak muat. Karena ini 1 kintal lebih. Boleh dikata hampir 1 kintal 70 kilo. Ketika, gimana ya? Aku bilang, melas ya, Patagon ini Mekalongan. Buat mau enteng adem. Tak apa berdua doang. Nah, yang satu cuman dari saya, Lukman Arifin, yang satu Mas Junet di bawah. 3 orang masuk mobil, alhamdulillah. Yang lebih ironisnya lagi, dari Muntilan itu pas jam 11.07 juga sampai sini malam jam 11 juga. 11.07 ini. Di sini ada apa gerangan? 11.07. Nah, di sini
Waduh, makanya saya letakkan di sini. Nah, supaya untuk melengkapi Museum Keris Kota Pekalongan. Yang selama ini Pekalongan sudah ngerti ada Museum Keris, tapi banyak yang belum mengerti di mana letaknya Museum Keris. Nah, kebetulan adanya ini, walaupun segini Mbak, sudah Nusantara. Oke, kita berarti sudah tahu ya Pak bagaimana perjuangan Bapak untuk bisa membawa arca ini ke dalam Museum Keris ini ya Pak ya. Tentunya itu juga artinya itu mengandung ilmu yang tidak biasa juga. Iya, betul. Dan ini yang saya lihat itu ada beberapa bentuk yang itu juga ya Pak ya. Tidak utuh nih untuk bagian Ini taring, gading Pak ya. Gadingnya udah lepas satu. Terus yang di sini udah gompel satu. Yang uniknya ketika saya melihat tentang arca, batunya itu pasti coklat, semu-semu, ya, semu-semu gunung. Tapi ini hitam batunya. Pekat gitu Pak ya. Okay. Dan ini ada beberapa yang cuil, tapi untuk di dalamnya itu ya Pak ya, masih hitamnya sama gitu. Terus reliefnya sini juga, ini detailnya. Pahatannya ukurannya itu sangat detail, nggak sembarangan mahal dulunya. Boleh kata kalau nggak salah ini, saya pernah teman, ini abadnya tuh abad ke-5, abad tua banget toh. Oh ya, berarti sebelum Islam masuk ke sini. Berarti artinya ini sudah lebih tua gitu Pak ya? Lebih tua. Ya, semoga bermanfaat di Pekalongan. Arca dari mana asal usulnya saya nggak ngerti, dan semoga nanti yang melihat, ini arca dari mana, bisa menemui di Kota Pekalongan. Karena basic saya itu pelestari, mana yang punya, insya Allah saya kembalikan pada yang haknya. Oke, beberapa yang lalu Pak, kita sempat ketemu nih sama arca Ganesha yang nggak ada mahkotanya. Ini kan yang saya lihat dari bentuk ukirannya itu kan berbeda Pak ya. Boleh dijelaskan Pak, ini terdapat apa, bunga yang bentuk apa, bagaimana, boleh dijelaskan? Kalau mahkota ini boleh dikata Ganesha kerajaan, atau Ganesha untuk pemuja khusus, ya kan. Jadi Ganesha yang pemuja khusus ini untuk mengetahui bahwa Ganesha ini orang-orangnya khusus, pemujanya. Tapi kalau basic kita, karena terus terang dalam keganesaan saya belum mengerti, masih mendalami dan masih belajar apa sih arti Ganesha yang pegang ini, ukiran ini manfaatnya apa. Saya masih ada yang pegang. Kebetulan teman saya kalau bisa menerangkan, Mas Bravo sedikit untuk mengulik tentang Ganesha. Boleh, silahkan. Jadi Ganesha ini kan menjadi bagian dari sentra spiritual di zaman tadi disampaikan Pak Ustadz adalah abad ke-5, yaitu zaman Hindu. Sebelum kenabian. Ya, zaman Hindu. Di mana spiritual seperti ini biasanya karena kaitan dengan pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi zaman segitu abad ke-5 sudah ada namanya literasi hal-hal yang bersifat kemajuan, yaitu zaman batu yang jelas ya, batu yang dipahat. Tadi dijelaskan betul bahwa Ganesha ada beberapa, ada yang tadi gading yang patah itu biasanya dipegang oleh tangan satunya, tapi di sini enggak, dia di sini membawa kayak seperti pokor ya. Kemudian juga antara tadi andesit yang dijelaskan bahwa batu hitam, kemudian ada rupa-rupa putih-putih seperti ini adalah murni alam. Ya, murni alam karena panunan lumut alam. Lumut. Kemudian tadi ada mahkota seperti ini, berarti bahwa kaitan dengan jenjang pendidikan itu dari bawah sampai kesukuan ke atas itu akan berubah-ubah ya. Ya, jadi karena tadi ada mahkota ya berarti memang itu wilayahnya jenjangnya lebih tinggi. Mungkin seperti itu yang bisa saya berikan informasi. Berarti pada intinya ini arca bisa dikatakan bisa meramal masa depan gitu ya Pak, bahwa pendidikan tuh harus berkelanjutan begitu. Betul. Kemudian Pak, kalau boleh tahu, ini ada sesajen tuh apa itu Pak? Kalau ini bukan sesajen, sebenarnya gini ya sahabat, antara bunga setaman. Kalau kita lihat
tujuh rupa itu. Nah, tujuh rupa itu apa? Kantil. Ya. Ini sebenarnya untuk pelancar saraf. Nah, terus mawar merah. Ini untuk penetralisir, melatih. Itu untuk meriset semua hawa-hawa yang negatif. Kenanga itu untuk mencari atau membikinkan power. Nah, terus mawar putih ini untuk apa? Merangkum apa yang kita punya. Makanya di sini harumnya minyak beda harumnya angin. Lah, kalau disahkan di sini bukan makanin ini, bukannya jin ini. Ini apa? Untuk meriset seandainya ada hawa-hawa yang negatif, kita ada bau-bau yang wangi untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oke, di Jurdey kita sudah banyak mereview dari segi bentuk dan juga sejarah. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke misteri dan jangan kemana-mana, tetap di Jurdey. Setiap perjalanan punya sejarah. Ya, Jurdey kembali lagi bersama saya Diah Kusuma, masih di Museum Keris, Pak ya, Museum Keris Pekalongan. Kita tadi sudah banyak mengulik dari segi bentuk dan juga sejarahnya bagaimana gitu Pak ya. Dan kita akan masuk ke misteri nih Pak. Bagaimana atau apakah ada misteri tentang terkait arca ini? Apa cerita rakyat begitu, boleh diceritakan Pak, silahkan. Kalau misterinya ini ada, terutama gini. Ini sedikit cerita. Sebelum saya bawa ini ke sini, itu yang namanya hawa di sini itu sering bergejolak, apalagi ada apa? Ada keris-keris yang sepuh-sepuh juga ya. Kadang ada perubahan, kadang ada macam-macam. Nah, ketika saat di sini itu hawanya tenang, nggak ada bergejolak dan sebagainya. Terutama misterinya, antara percaya dan tidak percaya. Belum adanya di museum ini, hawa itu sangat gemerlap di sini. Semua ini. Nah, sini netral. Contoh ini, berarti 3 tahun, 4 tahun yang lalu sebelum ada ini, tapi badai itu sering sambil bedek. Saya sering lihat sih bedeknya di sini. Oke ya, jujurnya ya, karena kita memang lokasinya spesial di belakang official Batik TV, jadi berdekatan gitu Pak ya, antara museum dan juga Batik TV gitu, jadi masih ada kaitannya. Boleh dilanjut lagi Pak? Terus ketika ada ini, alhamdulillah kata Allah Ta'ala, terus secara ilmiahnya, ini batu andesit atau yang ini kalau saya lihat ini mengandung durpalin. Durpalin itu batu penyelaras, di mana itu ada batu 70 depo bahasa 70 meter ke sana ke sini itu netral. Nah, maka di sini saya ini air-air ini nggak ada beledek yang bersini. Gimana? Ya, secara misterius lagi, di sini kalau kita tidur di sini nih ya, secara santai nggak masalah. Tapi kalau kita tidur bokongi sini nih, pasti digeret ini. Orangnya digeret sampai sana. Tuh. Kalau ada orang yang mau ke sini, mau nyolong, mau apa, biasanya amit sewu, tumbang. Tumbal. Nah, ini cerita singkat. Ada orang dua yang mau ke sini, ya, nyolong keris satu di situ. Sampai sekarang tumbang, orangnya lumpuh. Sampai sekarang. Nah, tapi ya nggak menuhankan ini ya. Tapi ini secara alam. Orang yang mau berbuat maksiat di sini dilalah. Nah, ini misteriusnya. Dan makanya kalau cerita rakyat, Ganesha itu bahasanya dewa yang zuhud, yang apa adanya dan adanya apa. Makanya di sini alam berbicara. Siapa yang salah pasti salah. Siapa yang jujur pasti muncul. Ini Ganesha itu. Boleh sedikit Pak Yenal menambahkan tentang misteri yang pernah tidur di sini. Pak Yenal. Ya, kalau kita cerita tentang misteri ini tidak pernah ada selesainya Ustaz. Karena memang luar biasa iya, sekali, karena Pak, ya? memang kita ini kan sama Allah Ta'ala itu harus meyakini namanya iman dan barang ya, salah satunya adalah hal-hal kegaiban. Namun yang jelas tadi disampaikan Pak Ustadz itu sudah mewakili ya, bahwa memang namanya arca seperti ini dengan batu Dwi Ropolo ya, itu adalah penunggu ya, penunggu. Ya, mungkin kalau di kehinduan itu ada namanya kayak buto pakai
pakai pentungan ya kan. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, namun terlepas daripada hal-hal yang gaib, karena kita sebagai insan beragama Islam, kita harus mempercayai bahwa keimanan seseorang itu adalah salah satunya adalah mempercayai adanya misteri ya. Tapi semua karena kehendaknya. Sang. Ya. Kita harus berpikir positif bahwa misteri-misteri yang ada di katakan di sebuah, katakan contohnya patung ini itu tidak lepas dari misteri izinnya yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian saya hanya menambahi ya bahwa kaitan dengan arca seperti ini yang ada di Museum Keris Pekalongan itu bukan sebagai bentuk pemujaan atau bagian dari deskripsi sebuah agama tertentu untuk ditempatkan di sini, bukan. Ini adalah pembelajaran pendidikan bahwa namanya cagar budaya itu harus kita lestarikan dan kita lindungi. Kita sudah banyak beberapa kali arca milik Kota Pekalongan itu yang dicolong, ya, yang dicuri, ya mungkin antara tahun 80-an itu banyak yang namanya kantor-kantor resimen itu zaman dulu itu ada patung apa ya, Prasna Paramita, kemudian patung kehinduan lah paling banyak ya. Patung Buddha malah tidak ada, patung kehinduan itu banyak. Itu sekarang sudah hilang, pada tidak ada di Pekalongan lagi ya. Dan alhamdulillah kemarin ada penyelamatan cagar budaya Pekalongan, akhirnya yang ada di kantor sini Pak Korwil dipindahkan ke Museum Batik. Itu ada beberapa. Itu sebenarnya waktu itu lebih daripada itu. Ya, kita kan sudah tahu juga waktu zaman wali kotanya siapa waktu itu ya Pak Samsudiat. Kita ada patung Ganesha yang ada di SMA 3. Itu juga tua itu. Itu bahkan ya maaf, itu ada kepercayaan tertentu yang tetap sampai sekarang memberikan sajen. Ya, itu ibu-ibu tua kalau dilihat ya pagi-pagi itu biasanya kalau Jumat pagi ibu tua pakai kemben, saya nggak tahu itu siapa. Nah itu kan bagian dari misteri juga. Ya, ibu tua sepuh menjelang subuh naruh seperti ini kembang setaman, kemudian sajen makanan itu di depan SMA 3 Pekalongan. Ya. Nah, itu pastinya tentunya kita berpikir bahwa mereka itu mensyukuri nikmat yang telah diberikan yang kuasa. Nah, nanti kalau masalah misteri yang terkait dengan batik TV kita cerita nanti yang lain. Oke. Pak, kita kan tadi sudah tahu ya bahwa di dalam kandungan arca ini sendiri itu batunya namanya batu apa, Pak? Ini mengandung durpalin, penyelaras. Nah, itu tuh sebenarnya mempengaruhi itu karena ilmu spiritualnya atau dari bahan batunya? Bahan batunya sebenarnya. Satu dari bahan batunya, dua dulu ini kalau kita lihat bentuk-bentuknya sama auranya ini yang meresap di sini, ini juga dulunya untuk pemuja juga sebenarnya. Karena sering dipuja, sering diapa kan pasti hawanya itu beda. Arti sering itu beda. Makanya di sini walaupun mantep di sini. Kemudian nih Pak, kita mau tanya lagi terkait kesan dan pesan Pak, pesan untuk masyarakat tentang adanya keberadaan arca ini. Barangkali ada pesan dari Bapak Rizkon, silahkan boleh disampaikan. Pesan saya bagi siapa saja manusia yang di dunia, kalau sudah punya arca atau lihat arca yang bercagar budaya, tolong dilindungi, tolong dirawat, jangan dijual sampai ke luar negeri. Pesan saya. Ya. Terus hal kita sebagai muslim hanya kita menghormati, tidak menyembah apa-apanya, kita menghormati sesama agama, kita menghormati sesama manusia, terusnya kita bersaudara. Nama saudara hidup udara sama toh? Saudara. Kamu hidup udara. Jadi semua makhluk itu kesinambungan. Dalam batunya, dalam alamnya, auranya, manusianya, dan tingkah lakunya. Oke, luar biasa sekali ya Pak Rizkon. Dan Pak siapa nih tadi belum kenalan kita? Pak Zainal. Terima kasih Pak Zainal. Terima kasih Pak Rizkon ya. Kita sudah banyak mengulik
tentang bagaimana bentuk, sejarah, dan juga misteri yang terkandung dalam arca. Yang saya dengar dan saya lihat bahwa arca ini berbeda dari yang lainnya gitu ya pemirsa ya. Dan untuk itu kita akan menutup perjumpaan kita hari ini. Baik pemirsa, The Journey, kita akan bersama-sama menelisik dan juga mendengarkan cerita dari Bapak yang tadi, Pak Rizko dan juga Pak Zainal. Jangan kemana-mana, kita akan bersama-sama selanjutnya mengulik di episode dan juga arca yang berada di Kabupaten Batang, Pekalongan dan juga sekitarnya. Dan untuk selanjutnya, terima kasih dan sampai jumpa.